Bab 138, Memperbaiki Kesalahan Saya. Diunggah oleh baca suara. Saya melompat dari tempat duduk saya di berita prajurit itu. Di mana tepatnya kamu melihat mereka? J. Hanya beberapa mil selatan Etistin. Pak, jawabnya, ragu-ragu tentang apa yang memanggil saya karena usia saya. Aku bergegas melewati penjaga dan menuju pintu. Ayo, si level. Tunggu, Arthur, apa yang kamu pikirkan? Virion memanggil dari belakang, suaranya penuh perhatian. Aku ingin melihat kekacauan macam apa yang kubuat, jawabku tanpa berbalik. Sylvie dan aku melesat menuju ruang gerbang teleportasi, menghindari beberapa pekerja dan penjaga yang terkejut. Setelah mencapai pintu besi ganda yang biasa kami lewati, kami melihat dua penjaga yang tidak ada di sana sebelum menjaga kedua sisi pintu. Tolong buka pintu, aku bertanya, tidak sabar terlihat jelas dalam suaraku. Penjaga laki-laki, mengenakan baju besi berat dengan pedang panjang diikat ke punggungnya dan dua bilah yang lebih kecil terikat di kedua sisi pinggangnya melangkah maju dengan ekspresi tegas. Semua entry dan pintu keluar harus disetujui oleh Komandan Virion atau Lord Aldir. Kami belum mendengar kepergian Anda dari salah satu dari mereka sehingga tidak ada yang bisa dilakukan, nak. Petik 2. Dengar, aku baru saja kembali ke kastil ini bersama Virion dan Aldir. Mereka tahu saya akan keluar, jadi saya bersikeras agar Anda membiarkan saya lewat, bantah saya. Komandan Virion dan Lord Aldir, penjaga itu mengulangi. Tidak peduli seberapa agung kamu mengira anak-anak kerajaan, pelajari rasa hormat untuk orang tua kamu. Sang tukang sulap wanita yang tampak seperti setengah baya, mengenakan jubah mewah dan tudung yang menutupi rambutnya, dengan cepat turun tangan, berharap bisa memadamkan situasi. Dia berbicara dengan suara lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang anak. Berbahaya bagimu untuk pergi sendirian di saat seperti ini. Mungkin jika kamu memiliki wali kamu. Dia berhenti di jalurnya saat dia tersedak kata-kata terakhirnya. Kedua penjaga itu berlutut ketika mereka mencakar leher mereka dengan putus asa. Mereka terengah-engah seperti ikan keluar dari air ketika saya mengambil langkah maju, menatap mereka dengan senyum polos. Sebaiknya kau tidak menggurui aku. Saya menarik tekanan yang telah saya lepaskan untuk menyampaikan maksud saya dan membantu mereka berdiri. Ayo coba ini lagi. Mereka berdua bergegas menuju pintu dan melepaskan kunci. Pintu-pintu berat itu mengerang ke lantai kerikil ketika aku bergegas masuk dan berjalan menuju pusat ruangan. Pak, tolong tetapkan gerbang ke Etistin, aku bertanya, menghela nafas. Saya merasa sedikit bersalah karena bersikap begitu keras terhadap orang-orang yang hanya melakukan pekerjaan mereka, tetapi suasana hati saya juga tidak terlalu baik. Penjaga gerbang tua itu bertukar pandang dengan para penjaga yang berantakan tetapi sebaliknya mengalah. Ketika portal bercahaya mendesis dan mendesis, pandangan Etistin menjadi fokus. Tanpa sepatah kata pun, Sylvie dan aku melangkah melewati gerbang sekali lagi, jantungku berdegup kencang semakin dekat ke tujuanku. Sesampainya di ruangan asing yang dipenuhi penjaga di sisi lain, aku turun dari panggung tinggi yang memegang gerbang, Sylvie hanya beberapa langkah di belakang. Siapa yang membiarkan anak melewati gerbang aman? Pemimpin berdada tong itu menggonggong pada penjaga gerbang yang membungkuk. Dia dari kastil, Tuan, jawabnya dengan lemah lembut, menatapku dengan rasa ingin tahu. Itu menyusahkan bahwa semua orang menganggap saya hanya anak-anak meskipun saya sudah remaja. Aku lebih tinggi daripada banyak penjaga yang hadir, tetapi rambutku yang panjang dan penampilan remaja tampaknya menjaga agar para prajurit tidak menganggapku serius. Tanpa kesabaran untuk menjelaskan situasi saya berjalan menuju pintu keluar, berjalan melewati pemimpin besar. Anak, apa urusanmu di sini? Apakah kamu tidak tahu keadaan kota ini? Prajurit berbaju zirah yang berdiri setidaknya satu kepala di atasku mencengkeram lenganku erat, menyentakku kembali. Komandan Virion mengirimku ke sini. Sekarang, tolong buka pintu sebelum saya membuat sendiri, saya memperingatkan. Pemimpin itu mengejek, memutar matanya. Ya, tentu. Komandan Virion mengirim orang-orang seperti bocah kurus ke sini. Aku yakin kau hanyalah bocah bangsawan pelarian yang mengamuk. Jangan-jangan, Scraum, bawa bocah itu kembali melewati gerbang. Saya tidak perlu lebih banyak warga sipil untuk dirawat di sini. Petik 2. Menghela nafas, aku menghendaki mana, membiarkannya keluar dari tubuhku seperti yang telah kulakukan di kastil. Banyak tentara yang hadir adalah augmenter, jadi mereka tahu persis apa yang terjadi ketika semua orang jatuh tak berdaya ke tanah. Udara di ruangan itu membeku ketika para prajurit saling menatap dengan kaget satu sama lain. Penjaga gerbang, sebagai warga sipil biasa, tidak bisa menangani tekanan dan telah pingsan. Si level, mari kita pergi dari sini. Tapi pintunya. Aku melirik ke sekeliling ruangan untuk melihat beberapa penyihir yang lebih mampu yang sudah meminta cadangan. Aku akan membuatnya, jawabku singkat, tidak ingin membuat adegan yang lebih besar. Kedengarannya bagus. Tubuh seperti rubah putih dari ikatan saya mulai bersinar sampai dia sepenuhnya diselimuti selubung cahaya kemasan. Dengan semburan petir yang memancar keluar dari tubuhnya, bentuk Sylvie berubah menjadi naga hitam pekat. Selama beberapa tahun terakhir, wujudnya telah menjadi jauh lebih terhormat dan dewasa. Detail kecil seperti bentuk tanduk dan sisiknya, yang sekarang tampak seperti ribuan batu permata kecil yang dipoles, semuanya membuat Sylvie tampak menakutkan namun halus.
Para prajurit yang masih sadar mengeluarkan tangisan tertahan di pergantian peristiwa, tapi aku tidak membuang waktu menikmati kesusahan mereka. Mengangkat tanganku, aku menyatukan mana merajalela yang berkumpul di telapak tanganku. Gelombang petir. Rentetan petir biru membombardir langit-langit di atas kami, mengguncang seluruh ruangan. Aku melompat ke atas Sylvie ketika dia mengepakkan sayapnya untuk mengangkat kami. Ketika kami menembus lubang yang telah saya buat, desah dan teriakan dari warga sipil dan tentara di bawah kami segera melunak semakin tinggi kami mencapai ke langit. Udara musim dingin yang segar menyapu pipiku ketika kami naik ke atas awan sampai kami bisa melihat matahari terbenam menjadi oranye di cakrawala. Keindahan di Caten berada dalam tampilan penuh, ditata seperti kanvas di bawah ini. Saya mengambil waktu singkat untuk menikmati pemandangan yang damai, dari gunung yang tertutup salju dan dataran berumput hingga lautan yang berkilau dan hutan yang rimbun, sebelum mengarahkan Sylvie ke selatan. Ayo kita sampai di sana sebelum malam, aku menyarankan, membungkuk ke depan di punggung besar Sylvie. Roger, balasnya, suaranya masih riuh meskipun penampilannya menakutkan. Tanah melaju melewati kami dengan warna-warni yang kabur seolah latar belakang ditarik keluar dari bawah. Aku mengentalkan lapisan mana di sekitarku untuk melindungi pakaianku dari angin yang tajam. Saat kami menuju selatan, pemandangan kota segera terlihat semakin dekat kami menuju garis pantai. Ayo turun, Sylv, aku mengirim pesan sambil membungkukkan bahuku. Ikatan saya terselip di sayapnya yang besar saat dia jatuh ke dalam tebing curam menuju tebing tepat di atas kota Trelmore. Kami menerobos awan yang menutupi penglihatan kami, menembaki seperti meteor hitam. Ketika kami turun, lautan yang berkilauan segera terlihat, dan bersamaan dengan itu, efek langsung dari kesalahan besar saya yang tidak dipikirkan. Aku mengutuk keras pada pemandangan mimpi buruk di depan, kata-kataku tersesat dalam angin. Ketika kami mendarat di tebing yang luas dan tertutup salju di tepi hutan yang menghadap ke kota Trelmore dan lautan, aku melompat dari ikatanku, memaki sekali lagi, kali ini, suaraku bergema di sekitar kami seolah mengejekku. Aku hanya bisa menatap dalam diam di tempat kejadian. Ratusan kapal mendekat dari cakrawala yang bersinar, tidak lebih dari beberapa puluh mil jauhnya dari pantai, membuat pasukan mereka ditempatkan di bis Glades tampak seperti tidak lebih dari setitik. Nasihat terakhir Virion muncul di kepala saya pada saat itu. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi hanya itu yang bisa saya lakukan saat ini. Ini adalah kehidupan kedua saya memiliki wawasan dan pengetahuan yang tidak dimiliki orang-orang di dunia ini. Terlepas dari pengetahuan dan kebijaksanaan saya ini, saya tidak memikirkan konsekuensi yang akan timbul dari tindakan yang tampaknya tidak berbahaya yang akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Kenangan pada hari saya memberi Gideon cetak biru untuk mesin uap menjadi terlalu jelas dan menyiksa. Karena saran saya, sebuah kapal yang dapat dibangun untuk melintasi lautan berakhir di tangan yang salah. Mau tak mau aku bertanya pada diri sendiri apakah klan Fritra mendapatkan teknologi ini adalah apa yang mempercepat perang yang telah mereka persiapkan dengan jelas. Ini tidak terlihat terlalu bagus, gumam Sylvie sambil menatap pemandangan yang tidak menyenangkan di depan. Tidak, dan itu salahku, aku menghela nafas, campuran rasa takut dan rasa bersalah bergolak di dalam perutku. Aku menatap ke depan, linglung dalam kebingungan ketika jutaan pikiran mengalir di kepalaku. Saya telah meneteskan air mata, keringat, dan darah selama 2 tahun terakhir ini sehingga saya dapat melindungi tanah ini dan orang-orang di dalamnya dan untuk menghentikan Fritra mengambil alih seluruh dunia ini. Tapi itu tidak sesederhana itu lagi. Melompat kembali ke ikatan saya dengan lembut menepuk lehernya. Ayo kembali, si level. Kami harus berjuang untuk menang, kataku dengan gigi terkatup. Saya bukan pahlawan yang benar untuk menyelamatkan dunia. Sial. Saya bahkan tidak bisa menyebut diri saya seorang Samaria yang baik berharap untuk melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan rakyatnya. Tidak, adalah salah saya bahwa perang ini telah berkembang ke negara ini. Adalah kesalahan saya bahwa armada kapal ini hampir menimpa kita, dan itu akan menjadi kesalahan saya ketika kapal-kapal itu tiba dan menyebabkan kekacauan di tanah ini. Jika aku punya alasan untuk bertarung, itu bukan hanya untuk melindungi beberapa orang yang aku sayangi. Itu akan memperbaiki kesalahan saya. Point of view Cynthia Goodskye. Aku berada di sebuah ruangan atau area, suatu ruang yang tertutupi oleh kegelapan total dengan hanya seberkas cahaya yang menyinari diriku. Sangat penting bahwa Anda memberi kami informasi sebanyak mungkin, sebuah suara yang dalam berbicara dari bayangan. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com***. Saya merasakan bibir saya bergerak dan lidah saya membentuk kata-kata, tetapi suara saya tidak mau keluar. Alih-alih, sebuah cincin tajam menembus otakku. Pengetahuanmu bisa memenangkan perang ini untuk kita, Direktur. Suara lain, yang ini tipis dan serak, bergumam dari pandangan. Pikirkan jutaan nyawa yang bisa kau bantu selamatkan dengan bekerja sama. Saya setuju. Saya ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang dapat didengar. Aku jatuh berlutut ketika dering itu menjadi tak tertahankan, tetapi suara-suara yang tersembunyi di balik bayang-bayang terus menggangguku. Mereka menginginkan jawaban terlepas dari biaya. Mereka putus asa, tapi aku juga. Tidak apa-apa bagimu untuk mati karena efek kutukan setelahnya. Selama kami mendapatkan jawaban yang kami butuhkan,
pekerjaan Anda sudah selesai, suara melodi yang khusus terdengar. Kupikir kutukan itu sudah dicabut oleh Lord Aldir, aku ingin memprotes, meskipun aku tahu bahwa, jauh di lubuk hatiku, hidupku selalu dalam bahaya. Namun, suara saya mengkhianati saya, dan suara menyiksa itu menguasai indera saya. Visi saya menjadi putih saat rasa sakit mulai berkurang. Saya berpikir dalam hati bahwa jika seperti itulah rasanya kematian, saya akan menyambutnya dengan sepenuh hati. Aku memejamkan mata, namun penglihatanku masih tertutupi seputih-putih. Saya mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya ketika sosok yang gelap segera mendekati saya. Bahkan ketika sosok itu semakin dekat dan dekat, fitur-fiturnya tidak dapat dibedakan. Satu-satunya kenyamanan saya adalah fakta bahwa garis besarnya tampak seperti manusia. Ketika sosok tanpa sifat tiba di depan saya, itu membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membantu saya. Sejujurnya, saya enggan, bahkan dalam tahap kematian apapun yang saya alami saat ini. Namun, rasa ingin tahu mengatasi ketidakpercayaan saya saat saya mengulurkan tangan, menunggu dia untuk mengambilnya. Saat tangan kami bersentuhan, tabir bayangan yang telah menyelimuti penolong misteriusku menghilang. Aku meremas lebih keras, menyadari bahwa yang kukunci adalah Firion. Tangannya begitu hangat, saya ingin menjangkau dan memeluknya, tetapi tubuh saya tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, saya tetap di tanah dengan tangannya di atas tangan saya. Dia memegang tanganku dengan lembut, seperti cewek yang baru lahir, seolah-olah jari-jariku akan hancur karena tekanan sekecil apapun. Aku ingin memegangnya dengan tanganku yang lain, tetapi sekali lagi, aku tidak bisa bergerak. Aku tidak pernah meminta maaf kepadamu, dia mulai, bergumam pelan tentang bagaimana dia tidak menghentikanku, bahkan ketika dia menyadari apa yang bisa terjadi padaku. Suara Firion, yang biasanya sangat cerah dan percaya diri, pecah dan goyah ketika dia berbicara. Aku memalingkan pandanganku dari tangan Firion dan menatap teman lamaku. Wajahnya buram, dan aku tidak bisa melihat di mana matanya terfokus, tetapi untuk beberapa alasan, aku bisa melihat air mata di matanya begitu jelas. Tiba-tiba, Firion melepaskan cengkeramannya, dan dia kembali diselimuti kegelapan. Saat dia berjalan pergi, aku berteriak padanya untuk kembali, tetapi suaraku tidak keluar. Bayangan tanpa sifat yang dikembalikan oleh Firion berhenti sejenak dan berbicara lagi. Sulit untuk didengar, dan saya tidak dapat memahami beberapa kata, tetapi saya tetap terhibur olehnya. Saya tidak lagi mencoba berteriak kepadanya untuk kembali dan menerima kepergiannya. Ketika sosoknya menghilang ke dalam jurang putih, pemandangan itu berubah menjadi kenangan yang selalu membuatku nyaman dihidupkan kembali. Itu hanya setelah akhir perang antara manusia dan elf. Kedua belah pihak memiliki kerugian luar biasa dan telah menyetujui perjanjian. Firion, yang jauh lebih muda saat itu, berjalan di sampingku. Adegan itu persis seperti yang kuingat, turun ke bidang tulip layu yang menyebar ke kiri kami. Ketika kami berjalan menyusuri jalan beraspal, tubuh saya bergerak sendiri, tetapi saya tidak keberatan. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan sekarang setelah perang usai? Firion bertanya, pandangannya tertuju ke depan. Setelah perang usai, aku berencana diam-diam mengamati keadaan benua, yang memang sudah menjadi tugasku. Tapi karena aku tidak bisa mengatakan pada Raja Elf itu, aku hanya mengangkat bahu secara misterius dan berharap pesonaku akan mengubah topik pembicaraan. Aku sudah mengenalmu selama beberapa tahun sekarang. Beberapa dari tahun-tahun itu, kami adalah musuh dan beberapa tidak, tetapi dari tahun-tahun ini, saya terus memikirkan satu hal. Dia mengulurkan jari untuk menekankan maksudnya. Oh, suaraku keluar sendiri. Dan apa itu? Cinta abadi Anda untuk saya. Petik 2. Maaf, tapi tidak, dia terkekeh. Apakah kamu lupa aku sudah menikah? Itu belum menghentikan bangsawan manusia manapun, bahuku mengangkat bahu untuk berpura-pura tidak bersalah. Kami peri setia, jawabnya, menggelengkan kepalanya. Tapi aku ngelantur. Apa yang saya pikirkan adalah bahwa Anda akan menjadi mentor dan inspirasi yang hebat. Sial, saya bisa melihat Anda sebagai kepala akademi bergengsi, memimpin pemuda yang akan datang ke masa depan yang lebih besar. Iya, entah dari mana, jawabku, benar-benar terkejut. Apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan itu? Banyak hal, dia mengedipkan matanya. Tapi serius, kamu harus berpikir untuk memulai sebagai guru. Saya tahu Anda akan tumbuh untuk menyukainya. Petik 2. Mungkin aku akan membuka akademi sendiri. Bibirku melengkung ke atas menjadi seringai. Aku menyukai Sirus City. Akademi penyihir di atas kota terapung, dia merenung. Saya suka itu. Tubuhku berhenti dan aku memperhatikan Firion sambil terus berjalan. Lalu bagaimana kalau kita membuka sekolah bersama? Melihat ke belakang dari bahunya, dia menahan tawa. Ya, dan kita bisa menyebutnya sekolah penyihir Gutski dan Eralit. Aku bisa merasakan wajahku memerah karena malu. Tidak, tapi mungkin aku akan mengirim anak-anakku atau mungkin cucu-cucuku ketika mereka berusia lanjut. Itu kalau sekolahmu cukup bagus untuk mereka, dia mengedipkan matanya sebelum berbalik. Aku benar-benar akan membuatnya, kau tahu, aku mendengus. Tunggu dan lihat saja, Akademi Sirus akan menjadi institusi penyihir terbesar. Petik 2. Akademi Sirus. Di kota Sirus. Firion memiringkan kepalanya. Tidak terlalu asli. Yah, aku tidak bisa menyebutnya sekolah penyihir Gutski dan Eralit, kan?
Aku balas, mengusap pipiku. Dan kau akan sangat beruntung jika aku membiarkan keturunanmu hadir. Aduh, dia terkekeh. Yah, inilah harapan untuk keberhasilan Akademi Sirus. Virion mengangkat gelas imajiner di tangannya untuk bersulang. Melihat ekspresinya yang bercanda, aku menendang tulang keringnya, membuatnya semakin keras tertawa. Saya ingat dengan jelas berharap saat itu juga bahwa saat ini tidak akan pernah berakhir. Saya juga ingat perasaan menyesal yang jelas bahwa saya belum pernah bertemu pria ini lebih awal. Mungkin jika kita bertemu sebelumnya, kesetiaanku pada benua dan Fritra bisa goyah. Tidak, pada saat ini, hati saya sudah goyah. Aku yang punya kaki yang terluka di sini, panggil Virion dari depan. Percepat. Aku melangkah maju, berharap untuk menyusul ketika rasa sakit yang menusuk membuat lubang di dadaku. Pemandangan dipenuhi bunga berubah warna merah. Saya melihat ke bawah, akhirnya memiliki kendali atas tubuh saya, hanya untuk melihat lonjakan hitam mencuat dari saya dengan hati saya di ujung. Cepat, panggil Virion lagi, kali ini dari jauh. Aku mengulurkan tangan padanya dan memanggilnya tetapi aku tetap berlabuh oleh tombak hitam pekat yang menonjol keluar dari dadaku. Seolah-olah tombak itu menarikku kembali, pemandangan yang dulu menyenangkan, yang ku kembalikan, dihisap dariku. Ketika duniaku memudar menjadi gelap, pemandangan Virion berjalan pergi adalah hal terakhir yang kulihat sebelum cengkeraman tulang yang menyelimutiku. Ketika aku tenggelam lebih dalam ke kedalaman jurang yang menarikku, aku bisa bersumpah aku mendengar suara kekanak-kanakan meminta maaf padaku. Point of view VRIONERALITH. Jeritan mengerikan menghentakku. Saya tidak tahu kapan saya tertidur, tetapi tubuh saya segera bangkit dari kursi meja saya. Menuju keluar dari ruang kerjaku, aku nyaris menghindari seorang penjaga yang bergegas ke arah jeritan itu. Commander Virion, dia memberi hormat, meluncur sambil berhenti. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat sekeliling, memperhatikan penjaga lain semua menuju ke satu arah. Aku tidak yakin, Komandan. Jeritan itu sepertinya datang dari lantai di bawahnya. Petik 2. Seharusnya tidak ada orang, Ana. Saya terkesiap. Satu-satunya kamar yang ditempati tepat di bawah tingkat ini adalah kamar Cynthia, dengan Ana yang merawatnya. Mata penjaga itu melebar saat dia berbalik dan menuju ke bawah. Segera mengikuti di belakang, aku menyingkirkan gerombolan penjaga lapis baja. Keluarga Arthur ada di luar pintu, tetapi mereka semua menatap ke dalam. Semua orang menatap ke dalam. Mengangkat tatapanku, mataku berhenti di tempat kejadian hanya beberapa meter di depan. Tidak, aku keluar ketika aku berjalan mendekat, tidak bisa mempercayai mataku. Bagaimana? WHO. Aku tergagap, tetapi Ana sama terkejutnya saat dia menggelengkan kepalanya. Kepalaku berputar ketika kekacauan suara dan gumaman di sekitarku menjadi teredam. Saya mengambil langkah lain tetapi kaki saya menyerah di bawah saya dan saya terhuyung-huyung ke tempat tidur. Cynthia Gutski berbaring dengan tenang di tempat tidur, lengannya di samping dan selembar putih tipis di tubuhnya. Dan dari dadanya ada lonjakan hitam pekat yang menonjol, berlumuran darah. Tertutupi darahnya. Raungan yang tak terlihat merobek tenggorokanku ketika aku berlutut, mencengkeram erat tangan dingin teman saya yang tak bernyawa.